jemaat-Mu Tuhan, kami Korintus. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita kembali datang memenuhi undangan Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Kita bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang tiada berkesudahan dalam kehidupan kita. Kita bersyukur saat ini kita masih dapat beribadah bersama. Inilah saat yang paling indah, saat kita menghadap tata Allah Bapa kita. Jiwa kita merasa aman dan disegarkan kembali. Kita akan mentabiskan ibadah kita pagi hari ini. Saya undang jemaat untuk berdiri. Kita naikkan pujian, indahnya saat yang teduh. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita tabiskan ibadah pada pagi hari ini. Kebaktian ini didasarkan dalam nama Allah Bapa, dalam nama Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, menyertai saudara sekalian. Amin. Amin. Nats
pembimbing kita yang terambil dari Ibrani pasal 6 ayat yang ke-12 mengatakan demikian. Karena saudara mengetahui apa yang tersedia kelak, saudara tidak akan jemu menjadi orang Kristen dan juga akan kehilangan semangat, yaitu bersikap masa bodoh. Tapi saudara akan menghargai, berhasrat mengikuti teladan orang-orang karena iman dan kesabaran mereka telah menerima segala sesuatu yang dijanjikan Allah kepada mereka. Jemaat, mari kita bersama dengan orang percaya di seluruh dunia menyampaikan pengakuan iman rasuli, dan masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus enam, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mau masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Inilah kerinduan kami yang terbesar ya Bapa. Kami rindu datang menyembah dan mengagungkan Engkau. Karena Engkau yang layak terima segala hormat, pujian, dan kemuliaan. Mari kita mau katakan, seperti rusa rindu sungai-Mu ya Tuhan, jiwaku rindu Engkau.
jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Benar Tuhan Yesus, Engkau segalanya bagi kami ya Bapa. Engkau harta yang paling berharga buat kami Tuhan Yesus. Karena Engkau penyelamat kami Tuhan. Engkau penyembuh kami ya Bapa. Engkau pelindung dan pertolongan kami Tuhan ya Bapa. Engkau Allah kami yang hidup. Engkau yang menjadi sumber pengharapan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Engkau selalu ada saat apapun keadaan kami ya Tuhan. Engkau menjadi perisai dan kekuatan kami ya Bapa. Engkau menjadi penghibur kami yang sejati. Terima kasih Tuhan. Inilah pengagungan kami. Inilah hormat dan pujian kami kepadamu ya Bapa. Kami mau serukan namamu. Yesus, Yesus, Engkau berarti bagi kami. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Haleluya. Terpujilah namamu Bapa. Haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu yang sungguh luar biasa yang boleh lagi kami alami hingga pada hari ini, saat ini ya Bapa. Dan kami akan merenungkan firman Tuhan, Engkau berkati kami.
Kami rindu Engkau berbicara melalui firman-Mu ini ya Bapa. Buatlah kami mengerti akan isi firman-Mu ini ya Bapa, sehingga kami boleh memahami akan isi firman-Mu dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami sungguh sambut firman-Mu ini dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat siang kepada Bapak Ibu sekalian. Saat ini kita bersyukur karena kasih karunia Tuhan kita boleh ada sebagaimana kita ada. Mari kita mau buka Alkitab kita di dalam kitab Galatia pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-15 sampai 18. Galatia pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-15 sampai 18. Firman Tuhan berbunyi demikian. Saudara-saudara, baiklah kupergunakan suatu contoh dari hidup sehari-hari. Suatu wasiat yang telah disahkan sekalipun ia dari manusia tidak dapat dibatalkan atau ditambah oleh seorang pun. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu, dan kepada keturunannya, tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu yaitu Kristus. Maksudku ialah janji yang sebelumnya telah disahkan Allah tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat yang baru terbit 430 tahun kemudian, sehingga janji itu hilang kekuatannya. Sebab jikalau apa yang ditentukan Allah berasal dari hukum Taurat, ia tidak berasal dari janji, tetapi justru oleh janjinya Allah telah menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada Abraham. Demikian jauh pembacaan teks firman Tuhan kita pada hari ini. Di sini kita akan merenungkan firman Tuhan ini di bawah satu tema kebahagiaan orang Kristen. Bapak Ibu saudara-saudari yang kukasihi dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita mau melihat dari temanya kebahagiaan orang Kristen, kalau kita mau melihat orang Kristen itu apa sih artinya? Mungkin Bapak Ibu saudara-saudari semua sudah tahu di jawaban masing-masing dalam hati orang Kristen. Kalau kita mau melihat di dalam Alkitab, pertama kali ada penyebutan orang Kristen itu di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-26. Itu pertama kali penyebutan orang Kristen. Kalau kita mau melihat di 1 Petrus 1 ayat yang ke-23, di situ kita melihat bahwa orang Kristen orang yang sudah dilahirkan kembali. Orang Kristen orang yang sudah dilahirkan kembali. Bapak Ibu, saudara-saudari yang kukasihi dalam nama Tuhan Yesus, kita yang menamakan diri sebagai orang Kristen, apakah saat ini hidup kita sudah bahagia? Maksudnya bukan bahagia secara duniawi ya. Kalau kita mau melihat kebahagiaan orang Kristen, bahagia. Kalau kita mau melihat dari kata bahagia ya, bahagia itu keadaan atau perasaan senang dan tentram. Kalau kebahagiaan, saya lihat di dalam kamus, kesenangan dan ketentraman hidup. Nah, pertanyaan kita yang mau kita renungkan pada hari ini yaitu, apa alasan orang Kristen untuk bahagia? Karena temanya kebahagiaan orang Kristen. Jadi kita hidup sebagai orang Kristen, apa sih kebahagiaan kita itu? Mungkin kita berpikir saat ini, atau kita sudah mengetahui saat ini. Sudah belum kebahagiaan itu kita aplikasikan? Nah, dari dalam teks firman Tuhan ini saya ada melihat dua alasan yang menjadi kebahagiaan orang Kristen. Sehingga kita sebagai orang Kristen, kita tahu dan tidak menjadi alasan bahwa hidup sebagai orang Kristen itu tidak bahagia. Ada dua alasan. Kenapa? Ada dua alasan kebahagiaan orang Kristen itu. Sehingga nanti katanya, hidup Kristen kok sengsara ya? Hidup Kristen kok susah ya?
Banyak A, B, C, D, E, F, G, enggak boleh A, B, C, D, E, F, G. Hidup Kristen kok gini ya, kok gitu ya, kok semakin melarat ya, seolah-olah Tuhan itu nggak mau jawab, nggak seperti kepercayaan yang lain-lain. Bapak Ibu, mari kita melihat dalam teks firman Tuhan ini. Saya melihat ada dua alasan. Yang pertama, kalau kita mau melihat di ayatnya yang ke-15 dikatakan, saudara-saudara, baiklah kupergunakan suatu contoh dari hidup sehari-hari, suatu wasiat yang telah disahkan, sekalipun ia dari manusia, tidak dapat dibatalkan atau ditambah oleh seorang pun. Kalau kita mau melihat di ayatnya yang ke-16 itu berbicara tentang Abraham. Itu berbicara tentang kisahnya Abraham. Kalau kita mau melihat di dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-12, secara khusus di ayatnya yang ketiga, kita mau melihat di ayat kedua dan ketiga di Kejadian 12, itu di situ merupakan ada janji-janji Allah kepada Abraham. Dan janji-janji itu diberikan Allah sebelum hukum Taurat itu ada. Karena di sini dikatakan ayat yang ke-17, maksudku ialah janji yang sebelumnya telah disahkan oleh Allah tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat yang baru terbit 430 tahun kemudian. Berarti Abraham terlebih dahulu menerima janji Allah. Baru 430 tahun kemudian hukum Taurat itu ada. Nah, kita mau melihat di sini, kalau kita melihat di Kejadian pasal yang ke-12, ayat kedua, ketiga, saya akan membacakan 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ayat ketiga dikatakan, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kukasihi dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita mau melihat di sini, alasan pertama kebahagiaan orang Kristen yaitu karena janji Allah iya dan amin. Karena janji Allah iya dan amin dari dulu sampai saat ini, sampai hari ini belum pernah berubah. Belum pernah berubah. Karena kenapa? Kita menamakan diri kita Kristen seperti tadi saya bilang. Kita menamakan diri kita Kristen, kita orang yang sudah dilahirkan kembali. Seperti 1 Petrus 1 ayat yang ke-23. Kita orang yang sudah dilahirkan kembali. Sehingga kita sudah menerima janji Allah. Yaitu janji apa? Hidup yang kekal. Kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita mempertaruhkan hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka janji itu iya dan amin dalam hidup kita. Itu yang membuat alasan kenapa kita sebagai orang Kristen itu berbahagia. Kebahagiaan orang Kristen. Pertama, karena janji Allah selalu iya dan amin. Karena dari dulu sampai sekarang janji Allah belum pernah berubah. Kita orang Kristen yang mau bersandar kepada Allah, kita akan menerima janji itu, berkat itu, yaitu hidup yang kekal. Hidup yang disempurnakan oleh Allah, hidup yang akan diangkat oleh Allah pada kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kukasihi dalam nama Tuhan Yesus, itulah yang diperintahkan Allah, yang diberikan Allah kepada Abraham sejak dari dulu kala. Alasan yang kedua, kebahagiaan orang Kristen. Alasan yang kedua ya, kebahagiaan orang Kristen yaitu karena kasih karunia-Nya. Kenapa saya bilang karena kasih karunia-Nya? Ayat yang ke-18 dikatakan, sebab jikalau apa yang ditentukan Allah berasal dari hukum Taurat, ia tidak berasal dari janji, tetapi justru oleh janji Allah telah menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada Abraham.
Bapak Ibu saudara-saudari yang kukasihi dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita mau melihat perjalanan kehidupan Abraham sehingga sampai hari ini, Abraham terkenal dengan apa? Bapa orang beriman. Bapa orang beriman. Kalau anak sekolah minggu dikatakan Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Di sini dikatakan ingin menegaskan Bapak Abraham adalah Bapak kita, Bapak orang beriman. Bapak kita Bapak orang beriman. Kenapa kita tidak beriman? Bapak Ibu saudara-saudari, karena janji Allah, Dia melihat Abraham dan memberikan kasih karunia-Nya. Karena janjinya. Abraham mau menaati dia. Abraham mau meninggalkan kampung halamannya. Abraham mau meninggalkan keluarga besarnya. Karena ketaatan Abraham. Dan kita bisa melihat kisah Abraham sampai akhir. Aku akan memberkati engkau, keturunanmu akan seperti apa? Bintang di langit, pasir di pantai. Siapa yang bisa menghitung pasir? Siapa yang bisa menghitung bintang? Nggak ada yang bisa. Tetapi janji Allah iya dan amin. Memang pada kenyataannya Abraham hanya mempunyai satu anak dari istri yang sah. Tetapi dari anak tersebut lahirlah bangsa Israel. Dan lahirlah kita semua ini. Sebagai anak-anak orang beriman. Oleh karena itu kita hidup sebagai orang Kristen karena kasih karunia-Nya dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen. Itu dua alasan kebahagiaan orang-orang Kristen. Bapak Ibu, saat ini pergumulan boleh ada, tantangan boleh ada dalam hidup kita. Silakan datang. Tetapi ingat, kita sebagai orang Kristen, janji Allah iya dan amin. Di dunia kita boleh menderita, tetapi kehidupan kekal nanti kita akan tersenyum bersama dengan Allah. Kita akan tersenyum bahagia, sukacita kalau kita mempertahankan iman kita. Kita akan tersenyum karena kita mengenal Allah. Kita akan tersenyum karena kita boleh sungguh-sungguh di hadapan Allah. Mari jangan kita pernah sia-siakan kehidupan kita sebagai orang Kristen. Karena ada dua alasan kenapa orang Kristen itu hidup selalu bahagia. Walaupun hidupnya susah, walaupun hidupnya penuh pergumulan, tetapi dia selalu bahagia. Karena kenapa? Karena ada Allah yang selalu menopang hidup kita. Karena ada Allah yang menciptakan langit dan bumi ini. Karena ada Allah yang menciptakan manusia, yang Allah itu juga menopang kita. Ingat, langit dan bumi aja Allah bisa ciptakan. Apalagi pergumulan kita di hadapan Allah. Kita serahkan aja sama Dia. Maka Tuhan akan campur tangan, akan membantu kita. Memampukan kita untuk keluar dari setiap masalah yang ada. Asalkan kita setia di hadapannya. Kebahagiaan orang Kristen. Tidak ada alasan untuk orang Kristen tidak bahagia. Karena kita memiliki Allah yang esa, Allah yang hidup. Allah yang menciptakan langit dan bumi ini. Allah yang dulu dan Allah yang sekarang yang kita sembah. Allah yang disembah Abraham dulu dan Allah yang kita sembah saat ini adalah sama. Allah yang sungguh luar biasa. Jadi kebahagiaan orang Kristen itu ada dalam hidup kita. Jangan pernah kita sia-siakan itu. Karena kita adalah orang-orang Kristen yang telah lahir baru. Yang tahu hidup sebagai orang Kristen yang baik dan benar. Biarlah kita menjadi saksi dan terang dan berkat dan garam bagi orang yang ada di sekitar kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang sungguh boleh kami pelajari hari ini. Kami bersyukur karena firman-Mu ya dan amin. Dan firman-Mu hamba yakin dan percaya pasti akan berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam setiap hati jemaat yang mendengarkannya pada hari ini ya Bapa. Ajari kami selalu untuk kami tetap setia di hadapan-Mu. Ajari kami selalu untuk kami tetap
berpegang teguh akan janji-Mu ya Bapa. Sehingga kehidupan kami tidak mendukakan hati-Mu. Tetapi kami selalu menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Ajarkan kami, siapapun kami, ajarkan kami selalu untuk kami tetap setia di hadapan-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, kita telah diberkati oleh firman Tuhan yang telah kita dengar. Saat ini sebagai ungkapan rasa syukur kita mau memberikan persembahan. Persembahan mohon dapat ditransfer ke rekening gereja yang tercantum di layar Bapak Ibu sekalian. Jangan lupa untuk mencantumkan nama pengirim dan nomor persepuluhan apabila persembahan sudah ditransfer atau diserahkan kepada bendahara gereja. Gembala dan majelis jemaat mengucapkan terima kasih untuk setiap persembahan dan persepuluhan yang sudah diberikan, baik melalui transfer ataupun diserahkan kepada bendahara gereja. Tuhan Yesus memberkati setiap usaha, pekerjaan dan pelayanan Bapak Ibu sekalian. Mari sebelum memberikan persembahan, kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami tak henti-hentinya mengucap syukur Tuhan. Saat ini kami telah diberkati oleh firman Tuhan. Kami juga diberkati Tuhan, kesehatan kami, pekerjaan dan usaha kami Tuhan. Sebagai ungkapan rasa syukur kami ya Bapa, kami mau memberikan persembahan Tuhan. Berkati ya Bapa, persembahan kami ini Tuhan. Sucikan dan kuduskan sehingga layak di hadapan-Mu ya Bapa. Kiranya persembahan kami ini Tuhan dapat dipakai untuk pelayanan di gereja ini dan juga untuk menolong hamba-hamba Tuhan yang saat ini melayani di ladang misi ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami mau memberikan persembahan kami dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Kita mau naikkan pujian, ku naikkan syukurku. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu. Menari memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu. Menari memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mengundang mari kita bersama-sama masuk dalam doa kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur segala anugerah Tuhan yang telah Tuhan karuniakan bagi kami. Apabila kami sampai saat ini masih diberi kekuatan, itu semua karena anugerah-Mu yang besar bagi kami ya Tuhan. Kami datang dalam hadirat-Mu ya Tuhan, mohon pengampunan-Mu segala dosa-dosa yang kami buat. Tuhan kiranya menyucikan dan menguduskan kami. Tuhan, kami bersyukur Tuhan,
atas segala berkat pekerjaan, berkat kesehatan, dan segala berkat yang Kau karuniakan dalam kehidupan kami, jemaat-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur atas pelayanan 1 minggu yang berjalan dengan baik. Kami bersyukur Tuhan atas pekerjaan dan studi anak-anak kami. Engkau memberkati, semuanya berjalan dengan baik. Walaupun dalam studi online sesuatu hal yang baru bagi anak-anak kami, tapi kami bersyukur Tuhan, sampai hari ini anak-anak kami terus bisa mengikutinya dengan baik. Dan kami bersyukur Tuhan Yesus atas pemerintah bangsa kami juga yang senantiasa diberikan kekuatan untuk menangani permasalahan yang terkait dengan pandemi sampai saat ini. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk jemaat kami apabila ada di antara mereka yang mengalami kesulitan perekonomian mereka. Apabila mereka yang harus putus pekerjaan ataupun mengalami kesulitan dalam kehidupan mereka, Tuhan menolong. Kiranya Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi mereka, sehingga mereka tetap bisa bertahan di tengah kesulitan dan terus bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan Yesus, apabila jemaat kami ada yang sakit, Tuhan kiranya menguatkan, memberikan kesembuhan ya Tuhan, pemulihan. Kami berdoa secara khusus untuk keluarga Bapak Panatua Hengki Pinangkahan. Tuhan kiranya memberikan senantiasa penghiburan dan kekuatan. Selepas kepergian ibunda yang dikasihi, Tuhan memberikan kekuatan bagi mereka. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk semua proses distribusi vaksin dan bahkan penyuntikan vaksin di seluruh penjuru negeri ini, bahkan di seluruh dunia Tuhan, agar semuanya bisa terlaksana dengan baik ya Tuhan, agar ada percepatan ya Tuhan, sehingga semuanya bisa tervaksinasi dengan baik. Kami rindu Tuhan bahwa negara kami bahkan bangsa-bangsa di dunia bisa kembali seperti sedia kala sebelum pandemi, sehingga kami bisa berjumpa lagi satu sama lain, kami bisa saling berkunjung satu sama lain. Kerinduan kami yang sudah begitu dalam. Selebih dari itu Tuhan, kerinduan kami bisa beribadah bersama ya Tuhan, tanpa ada rasa takut. Kami mohon Tuhan, belas kasihan-Mu bagi kami umat manusia. Ampunilah segala dosa-dosa kami ya Tuhan, yang telah mengecewakan hati-Mu ya Bapa. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk setiap hamba-hamba-Mu yang ada di garis depan. Keluarga Happy, keluarga Adi, Bu Lima, keluarga Pit Hengkesa, keluarga Zakir, keluarga Abner, Harmono, Daniel, keluarga Jolis, bahkan Ibu Purnama, dan bagi semua hamba-hamba-Mu yang ada di garis depan ya Tuhan, kiranya Tuhan Yesus menolong mereka senantiasa dalam setiap pergumulan mereka terkait dengan visa, kebutuhan ekonomi, bahkan setiap proyek misi yang mereka jalani. Tuhan mencukupkan segala kebutuhan mereka. Kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk hamba-hamba-Mu yang ada di pelosok, di pedalaman, yang mengalami kesulitan. Tuhan juga menghampiri mereka, menolong mereka, memberikan kekuatan dan pertolongan-Mu ya Bapa. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk Majelis Jemaat GMI Korintus dan juga hamba-Mu, gembala kami Pak Diki. Tuhan senantiasa mengaruniakan kekuatan kesehatan bersama keluarga, mengaruniakan hikmat sehingga bisa mengorganisasikan dengan baik gereja kami. Kerinduan Pak Gembala di mana gereja kami menjadi gereja percontohan di mana misi bisa disiarkan melalui gereja kami, dan banyak orang bisa melihat kesaksian yang bisa kami serukan dari tempat ini. Bahkan untuk suku-suku yang terabaikan, yang telah Tuhan percayakan bagi kami, Tuhan senantiasa melawat ya Tuhan pekerjaan ini, hingga terus berjalan dan nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala rahmat dan anugerah yang Kau karuniakan bagi kami. Kiranya Tuhan Yesus sempurnakanlah doa kami ini yang jauh dari sempurna dengan doa yang terus ajarkan kepada kami. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan mengakhiri ibadah. Kita akan kembali ke aktivitas kita. Biarlah hari-hari ke depan kita serahkan dalam pimpinan Tuhan. Apapun yang terjadi, baik suka maupun duka, kita mau tetap teguh dengan iman percaya kita. Karena kebahagiaan kita yang terbesar adalah saat kita menjadi ahli waris kerajaan Allah. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian, ku berbahagia yakin teguh. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka sorgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengakhiri kebaktian kita pada pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami, di mana kami mau boleh mengalami damai sejahtera yang datang daripadamu yang melimpah kasih kepada kami. Terima kasih kami boleh mendoakan satu dengan yang lain. Kami juga boleh melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, dan kami boleh tunduk dan taat kepada firman-Mu yang hidup. Terima kasih Bapa. Pada saat ini kami ingin berdoa, mengucap syukur untuk ulang tahun Ibu Frida, Rumah Horbo. Kami doakan supaya Tuhan melindungi, melepaskan dari sakit penyakit bersama dengan anaknya. Dan Bapa juga kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah COVID-19 ini boleh melewati hamba-Mu. Tapi hamba-Mu tetap teguh dalam Engkau, berpegang kepada panggilan dan pelayanannya di hadapan mata Tuhan Yesus Kristus. Yang akan berulang tahun pada tanggal 20 Maret ini. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, baik berkat atas pelayanan di dalam keluarga, dalam gereja, dan juga di dalam pelayanan yang sudah digarisbawahi oleh Tuhan bagi hamba-Mu ini. Terima kasih kami serahkan Ibu Rumah Horbo ini ke dalam tangan Tuhan dengan berkat yang senantiasa. Saudara-saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera, atau tinggallah di rumah dengan berkat yang berlimpah kasih. Maka terimalah berkatnya. Kiranya Tuhan memberkati keluar masukmu. Kiranya wajah Tuhan bersinar atasmu dan memberkati engkau dengan limpah kasih. Tuhan memberkati engkau dengan dirinya dan melimpahkan berkat, penyertaan, dan kelimpahan kasih dari Yesus Kristus Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Jemaat, ambillah waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kita mulai. Amin. Selamat hari Minggu dan selamat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin.